Shalom Bapak Ibu sekalian, sebelum kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, sekali lagi kami bersyukur untuk pada kesempatan ini kami boleh bersama-sama berdoa dan tiba saatnya kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami supaya apa yang kami renungkan boleh menjadi pembelajaran bagi kami bersama, terutama membangun di dalam doa-doa kami. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita sudah melihat dan mendengarkan rangkaian doa-doa dari tokoh-tokoh Alkitab. Pengurus dari kebaktian doa memaksudkan membangun tema ini supaya kita belajar Bapak Ibu dari orang-orang tokoh-tokoh Alkitab bagaimana mereka berdoa, bersekutu dan berinteraksi kepada Tuhan. Maka nanti ketika kita belajar dari doa Yosua, saya mengajak kita untuk belajar apa yang kita bisa tarik pelajaran penting dari doa yang Yosua sampaikan. Jadi saya tidak fokus membahas seluruh bagian teks, tapi secara khusus doa Yosua saja. Nah, namun sebelum nanti kita membaca bersama-sama, Bapak Ibu nanti tolong tuliskan di dalam kolom komentar. Ya, tuliskan di dalam kolom komentar live chat yang ada di sebelah kanan biasanya Bapak Ibu. Kalau menggunakan handphone itu bisa dengan mudah langsung. Coba tuliskan di dalam kolom komentar apa yang Bapak Ibu tangkap dari doa yang Yosua panjatkan. Ya, nanti coba dimengerti, dipahami apa yang menjadi perasaan dari Yosua. Saya akan membacakan buat setiap kita akan melihat di dalam Yosua 7 ayat 6 sampai yang ke-9. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Ayat 8 dan 9. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Sekali lagi Bapak Ibu coba tuliskan di dalam kolom komentar jika tidak keberatan, apa sih yang menjadi perasaan dari Yosua ketika dia berdoa? Apa yang dia gumulkan ketika dia menyampaikan doa seperti itu? Kira-kira bagaimana perasaannya atau bagaimana kondisi psikologisnya pada waktu dia memanjatkan doa sebanyak 4 ayat itu? Dari ayat 7 hingga dari ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Coba tuliskan Bapak Ibu supaya saya bisa melihat apa yang Bapak Ibu tangkap. Oke, paling tidak Bapak Ibu, saya melihat atau paling tidak saya merasakan ada 3 perasaan yang dialami oleh Yosua ketika dia menyampaikan di ayat 6 hingga yang ke-9. Yang pertama, dia merasa down sekali. Karena kalah berperang. Jadi Israel ingin menaklukkan satu kota yang bernama Ai, tetapi Israel dikalahkan dengan sangat telak sekali. Jadi pada waktu dia berdoa di ayat 6 dan 7, dia mengungkapkan kekecewaannya dengan Tuhan. Dia yang kedua merasa begitu marah karena seolah-olah Tuhan itu tidak bersama dengan dia. Dia merasa bahwa kenapa sih Tuhan membawa kami menyeberangi sungai Yordan, apakah untuk dikalahkan oleh bangsa Amori? Dan apa kata orang-orang Kanaan? Jadi Bapak Ibu kalau kita flashback lagi kembali melihat dari Yosua pasal 1, dia harus menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel menguasai tanah Kanaan. Jadi dia sampai ke satu tempat
yaitu kota Ai. Dia baru saja menghancurkan Yeriko. Jadi dia dalam tahap untuk menguasai seluruh Kanaan, tetapi kalah oleh bangsa yang lemah, bangsa yang kecil, bangsa yang pada waktu itu mungkin tidak diunggulkan. Tetapi dia kalah, sehingga dia mengungkapkan kemarahan dan kekecewaannya kepada Tuhan. Seolah-olah Allah tidak menyertai dia. Dan yang ketiga, itu ada satu perasaan menyesal atas apa yang dia sudah lakukan. Bapak Ibu, kalau kita teliti bersama-sama, seringkali kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita dengan 3 perasaan ini. Entah kita mungkin kecewa, kita down, lalu kita merasa marah kepada Tuhan, kenapa pimpinannya tidak sesuai dengan harapan dan bayangan kita. Dan tidak jarang kita datang kepada Tuhan di dalam doa, juga mengikuti sebuah perasaan penyesalan. 3 perasaan inilah yang biasanya melatar belakangi seseorang untuk dia sungguh-sungguh datang kepada Tuhan di dalam doa. Nah, doa yang disampaikan oleh Yosua kepada Tuhan itu karena sebuah konteks di mana dia mengalami kekalahan yang sangat besar dan sangat telak. Tapi memang belum sampai dipermalukan, tetapi kekalahan itu memukul mental dari bangsa Israel. Karena baru saja mereka mengalahkan bangsa Yeriko. Bangsa yang mempunyai tembok yang sangat kokoh dan dihancurkan hanya lewat keliling saja. 1 hari sekali, hari ke-7 dikelilingi sebanyak 6 kali, 7 kali. Sehingga tembok itu menjadi roboh dan kota itu dikalahkan oleh Israel dengan sangat mudah. Sekarang berhadapan dengan satu bangsa yang kecil, Israel tidak mampu mengalahkannya. Analoginya begini Bapak Ibu, bayangkan kalau misalnya Indonesia menang perang melawan China, tetapi kalah perang melawan Timur Leste. Kita sebagian akan tertawa bukan? Bagaimana mungkin? Dan juga bayangkan kalau misalnya permainan dalam sepak bola, sebuah tim besar, sebuah tim bisa mengalahkan tim yang raksasa, tim yang kuat, tim yang hebat, tetapi kalah dengan yang receh-receh. Nah, itu akan sangat memukul dari mental tim tersebut, bukan? Dan itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka pada waktu setelah menang melawan Yeriko, satu kota yang cukup kuat, temboknya tebal, dikalahkan dengan sangat mudah, dihancurkan hanya lewat sangkakala. Sekarang berhadapan dengan bangsa yang lemah, mereka kalah. Digambarkan Bapak Ibu bagaimana satu tentara kota Ai itu berhasil mengalahkan 36 orang dari pasukan Israel. Wah, mereka ketakutan sekali sehingga meninggalkan kota Ai dan kembali ke dalam base camp mereka. Itulah yang kurang lebih dirasakan oleh Yosua. Dia datang kepada Tuhan menyampaikan kekesalan hatinya. Menyampaikan kekecewaan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, kenapa engkau membawa bangsa ini menyeberangi sungai Yordan untuk dikalahkankah oleh bangsa Amori? Bagaimana nanti Tuhan, nama Tuhan direstorasi atau dipulihkan kalau bangsa ini terdengar kabar ke seluruh Kanaan dan mereka ingin melenyapkan kami. Sekali lagi, kalau terdengar oleh bangsa lain bahwa Israel dikalahkan oleh Ai, kota Ai ini, maka yang terjadi adalah mereka mungkin membangun kekuatan untuk langsung menghajar. Mereka bersatu mengalahkan untuk Israel. Bapak Ibu, menarik sekali di dalam bagian ini setelah Yosua berdoa demikian. Bukan berarti Allah itu diam. Tetapi di dalam ayat yang ke-10 memberikan sebuah jawaban dari Tuhan kepada Yosua. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Bapak Ibu, saya harus katakan bahwa doa itu adalah
Komunikasi antara kita dengan Tuhan. Sekali lagi saya menggunakan kata komunikasi. Komunikasi itu bukan berbicara dari sang pemberi informasi kepada yang pendengar. Bukan hanya itu. Tetapi komunikasi terjadi sebuah timbal balik, saling berbicara, saling ngobrol. Nah, seringkali kita memahami bahwa doa itu kita berbicara sama Tuhan. Tapi kita tidak memberikan satu momen atau jeda atau kesempatan di mana Tuhan juga berbicara lewat doa itu kepada kita. Oh, banyak sekali orang Kristen yang berpikir bahwa kalau namanya berdoa itu kita nyerocos aja sama Tuhan dengan serangkaian pokok doa syafaat yang kita sudah kumpulkan. Ada satu seni doa yang belakangan ini kurang lebih 5-10 tahun ini dikembangkan Bapak Ibu. Yang seringkali beberapa gereja lakukan dengan sebutan AWG, Alone with God. Kita datang menghampiri Dia di dalam keheningan. Tanpa perlu membawa serangkaian pokok-pokok doa. Dan di sanalah pada waktu momen kita berdiam diri, Tuhan bisa mengangkat memori kita untuk mengingatkan siapa diri kita. Tuhan bisa mengajak kita untuk berbicara lewat doa yang padahal kita ucapkan. Lewat hati nurani kita. Tentunya bukan suara audible Bapak Ibu. Tapi lewat pikiran kita, lewat hati kita, Dia ingatkan ayat-ayat tertentu. Itu adalah bagian bagaimana Allah berkomunikasi dengan kita di dalam doa tersebut. Menarik sekali Bapak Ibu pada waktu kita melihat Yosua membawa pergumulannya kepada Tuhan. Tuhan tidak diam, tapi Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian. Sehingga kita lihat bersama-sama doa itu adalah kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan berbicara kepada kita. Seringkali aspek yang kedua itulah bagaimana Tuhan berbicara kepada kita lewat doa, itulah yang tidak kita berikan jeda atau kesempatan. Sehingga kita hanya membawa serangkaian, ada 20 pokok doa, ada beberapa orang yang kita mau doakan, tapi kita tidak berdiam diri untuk membiarkan Tuhan berbicara. Menarik sekali Bapak Ibu, pada waktu di sebuah gereja, pada waktu saya menghadiri acara persekutuan mereka, dilakukan doa AWG, Alone with God. Diam, hanya bawa lilin. Beberapa di antara jemaat, baru saja 5 menit sudah gelisah. Mereka betul-betul gak bisa tenang. Pada di dalam momen itulah Tuhan bisa beranugerah untuk berbicara kepada setiap kita. Nah, kalau kita lanjutkan di dalam bagian ini, maka kita menemukan di sana di dalam ayat yang ke-11, Tuhan berbicara kepada Yosua dan Tuhan membuka apa yang jadi masalah dari bangsa ini. Kalau kita melihat bersama-sama di sana dikatakan orang Israel telah berbuat dosa, mereka melanggar perjanjianku yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu, mereka mencurinya. Mereka menyembunyikannya dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Jadi kita melihat bersama-sama Bapak Ibu pada waktu Yosua membawa pergumulan yaitu kalah perang. Dan dia datang kepada Tuhan, Tuhan menjawab. Tuhan menjawab langsung di dalam firman-Nya berbicara kepada Yosua mengingatkan apa yang menjadi pokok masalah. Rupanya bangsa ini sebelum berperang itu mereka mengkhususkan atau mereka mencuri barang-barang yang harusnya dimusnahkan. Jadi kita bisa lihat bersama-sama pada saat ini di dalam teks ini bagaimana Tuhan membuka pokok permasalahan yang dihadapi oleh Yosua. Dan bukan hanya pokok permasalahan saja tetapi Tuhan juga memberikan solusinya. Dikatakan sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Jadi lihat Bapak Ibu ya, Yosua ada masalah, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Setelah dia datang kepada Tuhan di dalam doa, Tuhan berbicara, berfirman kepada Yosua, pokok permasalahannya dibuka, yaitu bangsa ini mengkhususkan sesuatu,
Dan setelah dibuka masalahnya, Tuhan memberikan solusinya, yaitu ya kamu harus bereskan barang itu. Kalau tidak, aku tidak akan menyertaimu. Nah, kalau saya boleh simpulkan Bapak Ibu, maka Tuhan menjawab doa Yosua itu dengan cara apa? Dia memberitahu akar masalah, dia memberikan solusinya, dan Yosua harus turun tangan. Yosua harus menghadapi permasalahan itu. Nah, saya mengajak kita bersama-sama Bapak Ibu untuk belajar prinsip berdoa dari apa yang Yosua sudah sampaikan. Seringkali kita di dalam perasaan kecewa kita akan pergumulan hidup ini. Mungkin kita marah kepada Tuhan dengan merasa bahwa Dia tidak menyertai. Apa yang kita harapkan tidak terjadi. Bahkan realita yang nampak di depan kita itu jauh daripada ekspektasi yang kita inginkan. Sehingga kita datang di dalam keluh kesah kita, di dalam doa kita. Kita bawa pergumulan kita. Nah, seringkali Bapak Ibu, beberapa orang Kristen salah kaprah. Mereka banyak sekali berdoa tetapi tidak mau membaca Alkitab. Padahal di dalam Alkitab itulah bentuk bagaimana Tuhan berfirman kepada kita. Jadi kalau kita balik lagi ke awal tadi Bapak Ibu, doa itu kan komunikasi nih sama Tuhan. Komunikasi ini bukan hanya Tuhan berbicara lewat doa, tetapi Tuhan juga berbicara lewat firman-Nya. Maka dari itu kalau kita melakukan doa puasa, tidak bisa tidak dibarengi dengan kita membaca firman. Karena dari Alkitab inilah, dari firman yang kita dengar inilah, baru kita proses di dalam akal budi kita mencoba mengejawantakan apa yang Allah bicarakan kepada kita lewat firman-Nya. Dan bagaimana itu menjadi sebuah solusi. Tuhan mungkin akan membuka akar masalah di dalam hidup kita itu apa, dan Dia memberikan solusi. Dan perhatikan, setelah itu kita diminta untuk menghadapi pergumulan tersebut. Banyak orang itu berpikir begini, ya kalau saya sudah berdoa ya bagian Tuhan sekarang yang bekerjalah. Ya saya diam saja, saya tidak perlu melakukan banyak hal. Itu adalah cara berpikir yang keliru, yang tidak alkitabiah. Kalau kita melihat bersama-sama Bapak Ibu setelah ayat yang 12 tadi, kalau Bapak Ibu teruskan bacanya, maka Yosua turun tangan. Dia mengundi suku mana yang mencuri. Dan akhirnya ketemu kelompok Akan inilah yang sedang mengkhususkan barang tertentu yang harusnya ditumpas. Perhatikan, apakah Tuhan tidak tahu bahwa Akan yang berdosa? Tuhan tahu. Tetapi kenapa Tuhan tidak langsung tunjuk aja spotlightnya mengarah kepada Akan? Kenapa Tuhan langsung tidak ngomong aja kepada Yosua, itu Akan yang berbuat dosa. Tidak, karena cara kerja Tuhan, Dia bekerja, kita juga bekerja. Jalan bersama-sama, itulah yang biasa kita sebut sebagai ora et labora. Berdoa dan bekerja dan berdoa. Bapak Ibu, jangan kita merasa bahwa setelah saya berdoa menyerahkan pergumulan saya, maka biarkan Dia yang bekerja, saya tidak usah ngapa-ngapain. Bagian saya cuma ngelihat. Tidak demikian. Bapak Ibu, kalau kita mengalih kepada peristiwa, mujizat-mujizat di dalam perjanjian baru, maka kita menemukan bahwa banyak sekali cara Yesus bekerja, itu melibatkan dua belah pihak. Dia bekerja, manusia yang bersangkutan pun juga melakukan bagiannya. Saya ambil contoh, kisah 5 roti dan 2 ikan. Kenapa tidak Tuhan turunkan saja mana peristiwa seperti bangsa Israel? Maka itu jauh lebih menakjubkan ketimbang 5 roti 2 ikan dipecah-pecah, dibikin kelompok, lalu dibagi-bagikan. Kayaknya lebih keren kalau turun dari langit, bukan? Hari itu langsung menjadi lampu sorot, banyak sekali menarik perhatian banyak orang. Kita melihat ada begitu banyak mujizat yang melibatkan kedua belah pihak. Coba contoh lagi, pada waktu tengah malam para murid sedang ada di tengah danau. Lalu mereka melihat ada satu sosok yang berjalan di atas air. Lalu Petrus mengatakan, kalau itu engkau Tuhan, tunjukkan. Apa kata Yesus? Turun.
Kamu turun ke air. Kamu turun saja ke air, kamu akan membuktikan. Di sanalah pada waktu Petrus turun, tapi imannya goncang, tidak percaya, akhirnya dia jatuh. Lihat ya, ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Ada bagian Tuhan, ada bagian manusia. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita mengerjakannya. Sehingga kita belajar bersama-sama lewat doa Yosua, Tuhan mengerjakan apa yang menjadi bagian Tuhan. Dan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Ada satu gambar itu, Bapak Ibu kalau lihat di bawah sebelah kanan saya ini, pray as if everything depend on God. Berdoalah seolah-olah segala sesuatu itu hanya bergantung kepada Tuhan. Dan bekerjalah seolah-olah segala sesuatu itu bergantung kepada kita. Ketika dua bagian ini digabungkan bersama-sama, itulah prinsip yang Tuhan ingin kita kerjakan. Kalau kita hanya berdoa saja tanpa bekerja, kita adalah orang malas. Kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau kita adalah orang yang bekerja tanpa berdoa, saya harus katakan kita adalah orang yang arogan. Dan merasa diri hebat, merasa diri mampu, kita menjadi orang yang sombong. Karena kita merasa bahwa dengan segala kepandaian saya bisa mengatasi apa yang ada di depan. Pray and work, itu harus menjadi sebuah kombinasi yang kita padukan dengan baik. Kita berdoa, kita berusaha. Apalagi Bapak Ibu di tengah masa pandemik seperti ini. Mari kita berdoa, memohon hikmat dari Tuhan. Tapi kita juga berpikir, apa yang menjadi kelebihan saya? Apa yang menjadi peluang melalui kelebihan saya ini? Apa yang saya bisa berikan untuk menunjang perekonomian keluarga? Untuk terus bisa melangkah di tengah kesulitan yang terjadi. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur pada kesempatan di saat ini. Kami boleh belajar bagaimana Yosua berdoa. Lewat peristiwa dikalahkannya bangsa Israel oleh kota Ai. Kami boleh juga belajar bersama-sama bagaimana harusnya kami berdoa. Memohon akan belas kasihan dan anugerah Tuhan bagi setiap kami. Dan kiranya apa yang kami dengar, Roh Kudus meteraikan di dalam hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Tuhan, dengar seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.